Satu pertemuan itu paling tidak satu desain dibahas, tetapi itu sangat jelas dan konkret dengan contoh begitu. Jadi itu aja pesan saya ini. Jadi ini sudah dibahas minggu kemarin. Dan yang kita bahas sekarang itu kan kan yang ini nih, pre-eksperimen desain, atau ada yang disebut juga pra atau pre-eksperimen desain. Itu ada tiga kan. Hari ini kita bahas, mahasiswa bahas yang ini. Gitu. One shot case study. Ada yang menerjemahkan ini sekali tembak. Ada yang menerjemahkan sekali tembak. Gitu. Tapi ya ini saja yang paling tepat mah. One shot case study saja. One shot. Nah, ini minggu depan. Ini, nah minggu depannya lagi. Kan gitu. Nah, gitulah. Nah. Yang penting ini bisa dipahami mahasiswa. Gitulah. Yang penting bisa dipahami mahasiswa dengan contoh konkret yang sudah dicari oleh temannya. Gitu. Hari ini kita akan bahas ini yang ini. Ada dua kelompok mahasiswa dengan bahan yang dicarinya sudah dapat, nah gitu kan. Coba kita diskusikan bersama. Nah karena ini one shot case tadi ini sebagai desainnya. Nah, artikelnya yang bagian mana saja, dari mana saja, harus tetap konsisten seperti ini. Gambaran desainnya. Jadi, sesuai dengan yang sudah dijelaskan, seperti ini. Nah, ada treatment. Jadi kalau dalam contoh seperti ini, dosen tadi kan gitu ya, dosen yang kemarin kita bahas, nah ini yang dimasukkan dosen pendidikan ekonomi, itu dosen ekonomi. Nah sekarang kalau ditarik contohnya dosen yang ini, ke model pembelajaran kooperatif teknik jigsaw. Nah, model pembelajaran kooperatif teknik jigsaw. Jadi kooperatif learning teknik jigsaw. Nah, kalau kita terapkan dengan desain yang ini, nah, jadi X itu perlakuan. Si dosen itu ya, langsung dia terapkan model cooperative learning teknik jigsaw dalam mengajarkan topik koperasi sesuai dengan rencana dia. Kan gitu. Nah, ini dia. X ini adalah treatment, perlakuan. Dalam konteks dosen mengajar dengan menggunakan cooperative learning teknik jigsaw. Kan gitu ya. Ngajarnya di kelas bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, kan gitu. Nah, O1 itu apa artinya? Observasi 1. Nah, bisa dilakukan dengan apa observasi itu di sini?
tes. Karena hanya 1 kali tes setelah treatment, nah, disebutnya post test. Karena tidak ada pretest. Gitu, ya. Tidak ada pretest nih. Langsung post test. Nah, gitu dia, kan gitu ya. Nah, jadi kan gini. Hasil tes misalnya ada 40 orang mahasiswa. Kan gitu ya. Si A sampai siapa 40 gitu kan gitu ya. Hasil prosesnya itu dirata-ratakan. Rata-ratanya 80. Nah, rata-rata 80 itu diakibatkan oleh treatment ini. Gitu. 80 itu kan kategorinya bagus. Memang ada yang 70, ada yang 80, ada yang 90 umpamanya. Dirata-ratakan min kan ya dalam statistik itu 80. Rata-rata proses 80 akibat dari treatment. Treatment apa? Menerapkan model cooperative learning, teknik jigsaw. Singkat kata kan seperti itu. Tapi dalam uraian deskripsi, yang itu ya, di artikel bisa panjang lebar. Itu makanya sudah saya mintakan kepada mahasiswa di WA grup itu ya, mulai judulnya, rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya, kan gitu. Sampai kesimpulannya kan itu ya. Jadi kalau di karya tulis tidak sesederhana yang saya sampaikan tadi. Memang ada strukturnya, mulai dari judul, kan gitu ya, tujuan penelitian, rumusan masalah, metodologi, tadi metodologi disebutkan ini, lalu prosedurnya, langkah-langkahnya untuk ini secara lengkap seperti apa, kan gitu. Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sampai kesimpulan. Kalau yang saya barusan sampaikan, sesimpel-simpelnya seperti itu. Tapi kan kalau dalam karya tulis mah uraiannya panjang lebar. Nah, tapi tadi saya katakan inilah intinya dari desain ini gitu ya. Oke. Kira-kira cukuplah. Saya tidak panjang lebar karena ini waktunya kan terbatas. Jadi 2 kelompok mahasiswa silahkan tampilkan sesuai dengan apa yang saya minta di WA group. Sistematikanya kan mulai dari judul, desain itu didesain apa namanya PPT-nya. Silakan siapa. Nanti begini mahasiswa tuh laporan singkatnya ya, mahasiswa upload ke Spot UP Edu, gitu. Buktinya ada di situ di Spot UP Edu. Silakan. Ya, siapa baik dulu? Pak. Kelompok 1 Pak. Silakan ya. Baik Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu secara virtual dan pada perkuliahan kali ini alhamdulillah kita bisa melaksanakannya dengan sangat baik gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator memoderatori jalannya presentasi kelompok 1 berkenaan dengan jenis desain eksperimen pre-eksperimen dengan desain one shot case study. Oke, silakan kepada masuk kepada pembahasan pertama. Nah,
Enggak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mengkaji skripsi dengan judul Efektivitas Pembelajaran Matematika melalui Penerapan Model Problem Based Learning atau PBL pada siswa kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 11 Wajo, Kabupaten Wajo, yang ditulis oleh Irfan Jaya pada tahun 2017. Beliau ini berasal dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Kemudian kata kunci yang ada pada skripsi ini atas pembelajaran matematika dan problem. Sebelumnya apakah terdengar suaranya teman-teman? Tadi putus-putus, Tir. Oke, diulang aja ya. Yang pertama, ini terdapat identitas skripsi. Identitas skripsi dengan judul Efektivitas Pembelajaran Matematika melalui Penerapan Model Problem Based Learning atau PBL pada siswa kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 11 Wajo, Kabupaten Wajo. Skripsi ini ditulis oleh Irfan Jaya pada tahun 2017. Beliau ini berasal dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Kemudian kata kunci yang tertera pada skripsi ini yaitu efektivitas pembelajaran matematika dan problem based learning. Boleh di next? Baik, mohon maaf sebelumnya ada suaranya. Ada. Ada yang Ya, Ada, Kak. sekali lagi saya mohon maaf ya kepada Bapak dan teman-teman karena satu dan lain hal saya tidak bisa menggunakan fitur kamera. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dari skripsi yang kelompok 1 ambil atau amati gitu. Baik, Di begini. next. Sebentar. Kalau untuk improvisasi, boleh tidak langsung ke rumusan masalah. Jadi latarnya itu bisa dikemukakan secara singkat. Latar apa? Latar belakang masalah atau pendahuluan. Nah, gitu kan ya. Jadi improvisasinya boleh dari latar. Jadi tidak langsung tembak rumusan masalah gitu. Boleh. Itu bagus. Kan ya? Oke, tapi dalam laporan memang poin-poin intinya dari rumusan masalah, tujuan judul, rumusan masalah. Jadi boleh mahasiswa itu tidak langsung nembak ke rumusan masalah, tetapi ada introduction. Nah, silakan. Kalau tidak siap, langsung rumusan masalah. Kalau tidak siap, itulah. Baik, Pak. Jadi kalau untuk skripsi yang ditulis oleh Kang Irfan ini, latar belakangnya itu dari hasil evaluasi UN yang tingkat SMA itu diikuti oleh 2,2 juta siswa yang berbasis kertas pada saat itu dan juga menggunakan pensil. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa pengetahuan, penerapan, dan penalaran matematis siswa itu masih rendah, Pak, dan teman-teman gitu ya. Jadi diketahui dari hasil UN dari 2,2 juta siswa SMA itu untuk matematika itu masih rendah gitu. Hal itu juga berlaku pada siswa kelas 11 IPA yang ada di SMA Negeri 11 Wajo yang dijadikan objek dari skripsi oleh Kang Irfan ini gitu. Nah, dari hal itu Kang Irfan ini dalam skripsinya merumuskan masalah apakah model problem based learning ini atau PBL ini efektif terhadap pembelajaran matematika khususnya dalam materi peluang pada siswa kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 11 Wajo. Boleh untuk moderator di next. Nah, penulis ini
selain menyoroti dari problem based learning, terdapat 3 aspek yang ditinjau. Yang pertama adalah bagaimana hasil belajar siswa kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 11 Wajo pada pembelajaran matematika, khususnya materi peluang melalui penerapan model pembelajaran PBL itu kayak gimana gitu hasil belajarnya. Nah, yang kedua, bagaimana aktivitas belajar siswa yang dimaksud pada pembelajaran matematika dengan penerapan PBL atau problem based learning. Dan yang ketiga, aspek yang ditinjau itu adalah bagaimana respon dari siswa itu sendiri pada pembelajaran matematika melalui penerapan model pembelajaran problem based learning. Boleh di next. Nah, berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disusun, adapun tujuan penelitian yang penulis inginkan untuk diketahui adalah, boleh di next, terdapat 3 aspek juga yang ditinjau. Yang pertama adalah hasil belajar dari siswa kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 11 Wajo dengan penerapan model pembelajaran problem based learning atau biasa disebut PBL. Yang kedua, berkaitan dengan aktivitas siswa kelas 11 IPA 1 dalam pembelajaran matematika. Dan yang ketiga adalah respon siswa dalam pembelajaran matematika melalui penerapan model pembelajaran problem based learning. Boleh, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya terdengar suara saya? Terdengar. Terdengar. Ya, baik. Ya, Selanjutnya adalah rancangan daripada penelitian skripsi milik Irfan Jaya ini, yaitu jenis penelitiannya itu menggunakan metode penelitian kuantitatif, metode penelitian eksperimen. Nah, metode penelitian eksperimen ini adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui variabel independen, di mana dalam penelitian ini adalah treatment atau perlakuan terhadap variabel dependen, yaitu hasil, di mana dalam kasus ini adalah melakukan post-test. Boleh di next. Nah, untuk desain penelitiannya sendiri, skripsi ini menggunakan pre-eksperimen design dengan bentuk the one-shot case study. Nah, di sini dapat dilihat di tabel untuk variabel independennya itu perlakuan dinyatakan dengan X, yaitu pembelajaran matematika dengan menerapkan model PBL yang dimaksud. Kemudian post-testnya itu berbentuk yang disimbolkan dengan T atau berbentuk tes atau evaluasi akhir. Kemudian apa sih pre-eksperimen design itu? Nah, pre-eksperimen design itu adalah menurut Sugiono ya, desain yang belum merupakan eksperimen yang sesungguhnya gitu, karena masih terdapat variabel independen lain yang berpengaruh terhadap variabel dependennya. Kemudian fokus utamanya itu adalah terhadap perubahan perilaku dari subjek yang diamati. Dan desain ini juga digunakan untuk mendapat informasi awal gitu tentang pertanyaan yang ada dalam penelitian. Kemudian pre-eksperimen desain itu untuk sekadar informasi itu dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, one-shot case study yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yaitu subjek itu hanya diberikan perlakuan, kemudian hasilnya diobservasi, di mana hanya melibatkan satu kelas untuk diamati tanpa kelas pembanding dan tanpa tes awal, begitu. Kemudian yang kedua itu ada one group pretest post-test design, di mana terdapat pretest sebelum diberikan perlakuan sehingga dapat dilihat pengaruhnya dengan membandingkan hasil dari pretest dan post-test atau sebelum dan setelah diberikan perlakuan. Kemudian bentuk yang ketiga itu ada intake group comparison, yaitu terdapat satu kelompok yang diamati, kemudian dari satu kelompok itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu diberikan perlakuan dan yang kedua itu tidak diberikan perlakuan. Boleh di next. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Nah, dalam instrumen penelitian dalam skripsi Irfan Jaya ini
Yang pertama itu menggunakan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Instrumen ini digunakan untuk menjawab pertanyaan seputar ketercapaian guru dalam mengelola pembelajaran, sekaligus untuk mengamati kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran sebagai salah satu keefektifan pembelajaran matematika dengan model PBL tersebut. Kemudian di sini pengamat juga memberikan nilai gitu kepada guru dengan 4 kategori. Jika nilainya 1 itu kurang, jika nilainya 2 itu cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Kemudian untuk instrumen yang kedua itu ada tes hasil belajar matematika. Instrumen ini digunakan untuk mengukur ketuntasan belajar siswa gitu. Nah, tes yang dikembangkannya itu berbentuk esai dan tentu dari materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, instrumen yang ketiga itu lembar observasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, di mana dari instrumen ini bertujuan untuk memperoleh data tentang aktivitas selama siswa belajar gitu. Kemudian yang terakhir itu ada angket respon siswa terhadap pembelajaran. Biasa setelah melakukan penelitian itu biasanya terdapat angket sebagai respon atau tanggapan siswa terhadap model pembelajaran yang digunakan gitu. Jika model pembelajarannya itu bagus, maka respon dari siswa itu juga akan bagus. Kemudian aspek yang diangkat juga itu termasuk dari suasana kelas, minat belajar, cara-cara guru mengajar, begitupun dengan saran-saran yang hendak diajukan kepada pengajar. Mungkin itu saja, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya apakah terdengar jelas suaranya teman-teman? Dengar. Terdengar, Ti. Baik, sebelumnya mohon maaf Bapak karena harus off cam. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Nah, berdasarkan skripsi yang kami kaji, prosedur penelitian pada skripsi ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, penulis hal pertama yang dilakukan itu mengurus izin pelaksanaan penelitian di sekolah tersebut atau di sekolah terkait. Kemudian berkoordinasi dengan guru mata pelajaran matematika di sekolah terkait, lalu menyusun juga menyiapkan perangkat pembelajaran dengan model PBL, dan terakhir menyusun dan menyiapkan instrumen penelitiannya. Yang kedua, ada tahapan pelaksanaan. Pada tahapan ini, penulis melakukan proses pembelajaran bersama siswa dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning atau PBL. Kemudian, penulis juga mengisi lembar observasi siswa untuk melihat aktivitas atau kegiatan apa saja yang dilakukan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dan terakhir, memberikan tes dalam bentuk esai kepada siswa sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, ada tahap akhir. Pada tahap ini, peneliti menganalisis dan mendeskripsikan data yang telah diperoleh sesuai dengan variabel yang diteliti. Kemudian menyusun laporan pelaksanaan dan hasil penelitiannya dalam bentuk skripsi. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Boleh di next. Nah, dalam skripsi yang diteliti oleh peneliti, terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Yang pertama itu adalah pemberian tes hasil belajar siswa yang dilakukan setelah perlakuan diberikan. Nah, hal ini tuh dilakukan dengan cara memberikan data hasil belajar siswa yang dikumpulkan melalui pemberian tes dilakukan setelah. Jadi kan seperti teman-teman ketahui ya, kalau dalam design one shot case study ini kita melakukan memperoleh hasilnya itu setelah perlakuan diberikan karena hanya ada post test saja gitu, tidak ada pretest. Nah, yang kedua adalah data aktivitas siswa dikumpul melalui lembar observasi yang diberikan kepada observer untuk diisi dengan cara menuliskan checklist sesuai keadaan yang diamati. Selanjutnya, data respon siswa dikumpulkan dengan menggunakan angket
yang diberikan kepada siswa setelah diterapkan model Problem Based Learning atau PBL. Dan yang terakhir adalah data tentang terlaksananya pembelajaran dikumpulkan dengan menggunakan lembar observasi keterlaksanaan metode pembelajaran, di mana data keterlaksanaan ini diperoleh dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas guru yang mengacu pada langkah-langkah metode pembelajaran yang disesuaikan dengan RPP selama kegiatan. Jadi peneliti di sini tuh tidak hanya terfokus kepada siswanya saja, tapi juga ada perhatian terhadap guru yang bersangkutan. Baik, selanjutnya mangga akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar tidak? Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada deskripsi data, yaitu teknik penjelasan keadaan kelompok yang diteliti dengan kuantitatif, yang dideskripsikan dengan perhitungan median, dan modus. Terus yang kedua ada uji persyaratan normalitas. Uji normalitas merupakan uji persyaratan yang dilakukan sebelum pengujian hipotesis. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang ada berdistribusi normal atau tidak. Jika datanya normal, maka digunakan statistik parametrik, sedangkan jika data yang diperoleh tidak normal, maka statistik parametris tidak dapat digunakan. Sebagai gantinya, digunakan teknik statistik lain yang tidak harus berasumsi bahwa data berdistribusi normal. Terus yang ketiga ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui hipotesis alternatif yang dikemukakan sebelumnya diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis komparatif penelitian ini menggunakan uji T, pengukuran berulang. Harga T yang didapatkan dari perhitungan di atas, selanjutnya dikonsultasikan dengan T-tabel menggunakan taraf signifikansi 5% untuk melihat apakah HA hipotesis alternatif diterima atau ditolak. HA akan diterima jika harga T hitung lebih dari T-tabel dan HA ditolak jika harga T hitung kurang dari T-tabel. Pengambilan harga T-tabel berdasarkan dengan kebebasan rumus derajat kebebasan. Penelitian ini dilakukan dengan sampel sebanyak 63 responden. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, halo. Sekarang masuk ke pembahasan gitu ya, sebelum sampai pada sebuah kesimpulan gitu. Kita berangkat dulu dari pembahasannya. Boleh di next, Tepira. Nah, adapun pembahasan hasil penelitian yang ditulis pada skripsi ini gitu. Penulis memaparkan pembahasan hasil penelitian ini berdasarkan teknik analisis data yang ada. Nah, teknik analisis data yang ada setelah dikumpulkan melalui prosedur penelitian gitu. Nah, sampai pada terdapat 4 hasil pembahasan. Yang pertama keterlaksanaan pembelajaran, yang kedua hasil belajar, yang ketiga itu aktivitas belajar siswa, dan yang keempat itu respon siswa. Nah, pada pembahasan hasil penelitian yang pertama itu berkenaan dengan keterlaksanaan pembelajaran. Disebutkan bahwa rata-rata keterlaksanaan pembelajaran matematika melalui penerapan model problem based learning pada siswa kelas 11 jurusan IPA di SMA Negeri 11 Wajo, Kabupaten Wajo itu mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kelima sebesar 3,8. Nah, tadi sempat dibahas sama Bapak bahwa penelitian one shot case tadi ini bisa dilakukan 1 kali, 2 kali. Nah, dalam penelitian di skripsi ini tuh dilakukan sampai 5 pertemuan gitu. Nah, dari 5 pertemuan ini diperoleh hasil
rata-rata keterlaksanaan pembelajarannya itu 3,8. Nah, di dalam skripsi tertulis bahwasannya 3,8 ini termasuk golongan sangat terlaksana karena berada pada interval 3,0 sampai 4,0 gitu. Nah, kemudian yang kedua itu hasil belajar siswa. Disebutkan bahwa siswa yang mencapai ketuntasan belajar sebanyak, mohon maaf ini kesalahan pengetikan, siswa yang mencapai ketuntasan belajar sebanyak 29 orang dari 30 siswa. Artinya cuma hanya 1 orang gitu yang tidak tuntas gitu. Jadi dapat dilihat bahwasannya pada hasil belajar siswa ini bisa dibilang bagus gitu ya. Nah, boleh di next. Yang ketiga itu pelatihan seorang teman-teman. Nah, ini nggak tahu ya pelaksanaannya tuh kayak gimana, Rik. Apakah dia nggak terpecontekan atau gimana gitu ya. Soalnya yang dicantumkan di sini tuh langsung pada teknik analisis data gitu. Nah, yang ketiga itu aktivitas siswa. Disebutkan bahwa persentase aktivitas belajar siswa dari pertemuan pertama sampai kelima itu sebesar 88%. Perolehan persentase 88% ini termasuk atau tergolong ke dalam golongan sangat baik karena berada pada interval 86% sampai 100%. Teman-teman bisa lihat di skripsi yang sudah dikirimkan oleh Inka di grup desain eksperimen gitu ya, di grup WhatsApp. Nah, kemudian yang keempat itu berkenaan dengan respon siswa. Rata-rata persentase respon siswa sebesar 92%. Oh, gede sekali gitu ya. Nah, interval yang kriteria yang dipakai pada respon siswa ini sama halnya dengan kriteria yang dipakai pada aktivitas siswa. Artinya dengan perolehan 92% ini, respon siswa pada kelas 11 jurusan IPA dengan materi pembelajaran matematika itu responnya sangat baik itu dengan perolehan 92% ini, karena seperti yang sudah Asep jelaskan tadi bahwa 92% ini berada pada interval 86% sampai 100%. Nah, adapun keterbatasan dari hasil penelitian ini yaitu terletak pada tidak adanya pretest gitu, secara tertulis dituliskan oleh penulis skripsi gitu di dalam penelitian ini tuh. Jadi penulis skripsi melaksanakan atau mengimplementasikan desain eksperimen one shot case study ini dengan asumsi bahwa dari 30 siswa di kelas 11 jurusan IPA di SMA 11 Wajo itu diasumsikan tidak ada yang melaksanakan bimbel. Nah, padahal kita tidak tahu ya di kelas 11 IPA di SMA Negeri 11 Wajo itu ada gak sih gitu yang bimbel, ada gak sih yang bimbelnya tuh enggak apa ya, dalam artian tidak cuma di GO gitu ya, bisa bimbel di mana gitu. Nah ini tertulis asumsi ini tertulis di dalam skripsi itu. Nah, ini menjadi keterbatasan dalam penelitian ini gitu kan. Di next Tepira. Nah, sekarang sudah sampai pembahasan masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang dicantumkan atau yang dituliskan oleh penulis skripsi itu berdasar pada hasil pembahasan yang tertuang sebelum bab kesimpulan. Nah, sehingga Asep bisa mengidentifikasi bahwa ada 4 kesimpulan gitu terkait dengan pelaksanaan model problem based learning yang diterapkan pada kelas 11 IPA pada mata pelajaran matematika gitu. Yang pertama keterlaksanaan pembelajaran. Nah, disimpulkan secara tertulis oleh penulis skripsi
di dalam penelitian ini, keterlaksanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan problem based learning itu terlaksana secara baik. Karena tadi sudah disebutkan bahwa perolehannya itu 3,8, berada pada interval 3,0 sampai 4,0, yang artinya keterlaksanaan berjalan dengan sangat baik. Yang kedua, itu hasil belajar siswa telah mencapai kriteria ketuntasan minimal dan ketuntasan klasikal. Ketuntasan minimal ini KKM ya teman-teman, kalau yang Asep baca di skripsi itu. Jadi yang mencapai KKM itu berjumlah 29 orang gitu ya. Yang tadi Farid sebutkan itu satu orang gitu yang nggak lulus gitu. Ternyata ketuntasan minimal, kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan pada SMA Negeri 11 Wajo itu 75 gitu, artinya 70 siswa yang berjumlah 29 itu nilainya pas 75 atau lebih dari 75 gitu. Nah, satu orang yang di bawah itu. Nah, ketuntasan klasikal itu diketahui jika rata-rata nilai mata pelajaran matematika ini tuh lebih dari 75. Nah, kayak gitu tertulis di skripsi. Kemudian kesimpulan yang ketiga itu berkenaan dengan aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kelima telah memenuhi kriteria waktu ideal, dan hampir seluruh siswa yang diobservasi melaksanakan aktivitas belajar sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Dan yang keempat, kesimpulan berkenaan dengan respon siswa. Disebutkan bahwa siswa merasa ada kemajuan setelah belajar matematika melalui model problem based learning gitu. Nah, secara tertulis disebutkan di dalam skripsi bahwasannya setelah diterapkannya model problem based learning ini, siswa merasa ada motivasi tambahan gitu. Siswa merasakan kesenangan di dalam belajar matematika gitu, disebutkannya seperti itu. Jadi itu yang bisa Asep sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata atau berucap gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Bapak Dadang. Baik. Silakan, ada yang bertanya? Saya Pak izin bertanya Pak. So, bertanya ke kelompok itu. Perkenalkan, nama saya Fakir Mulia. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih gitu ya kepada kelompok 1 atas pemateriannya yang cukup lengkap dan bagus gitu ya. Saya ini kan tadi istilahnya skripsinya membahas mengenai penelitian untuk kesulitan belajar matematika gitu ya, pelajaran matematika di SMA gitu, dan metode atau apa metode desain eksperimennya itu yang digunakan one shot gitu kan. Terus tadi Asep bilang sampai 5 kali gitu kan one shot case study-nya gitu ya. Nah, mungkin saya juga tahu gitu ya di SMA matematika itu cukup sulit gitu ya. Bahkan tadi hasilnya cukup signifikan gitu kan, sampai 29 yang lulus dari 30 siswa gitu kan, itu sangat memuaskan, berarti kan hasilnya sangat bagus sekali gitu. Nah, kira-kira dari percobaan 5 kali one shot case study ini apakah mengalami perkembangan setiap melakukan tesnya gitu, setiap diberikan apa istilahnya treatmentnya gitu, apakah setelah diberikan treatmentnya apakah terus mengalami perkembangan atau katakanlah naik turun atau seperti bagaimana gitu. Saya mungkin itu saja, terima kasih. Jadi ditekankan gitu, kenapa harus sampai 5 kali gitu, saya mungkin itu aja. Oh ya, mohon maaf Bapak, ini menurut Asep ya Pak,
Nanti kalau misalkan ada yang salah mohon ditambahkan ya. Itu bener Rick, Asep oke belajar matematika SMA SC. tapi kalau untuk ketentuan kenapa sih penulis skripsi itu pakai 5 pertemuan gitu ya? Itu sih balik lagi ke peneliti ya sebenarnya. Bapak tadi sempat menjelaskan gitu mau 1 kali, mau 2 kali itu artinya kan pelaksanaannya opsional gitu ya. Nah seperti itu gitu. Terus apalagi sih Rick tadi? Sorry. Ya kira-kira kenapa alasannya bisa sampai 5 kali gitu, Chef? Atau Nah, apa ya menurut Asep mah balik lagi. Jadi menurut Asep gitu ya, penerapan model pembelajaran itu tuh kita sebagai peneliti itu harus paham benar gitu. Metode yang kita mau terapin tuh kayak gimana gitu. Jadi itu mungkin hasil pertimbangan pribadi penulisnya sendiri gitu. Soalnya ya nggak apa ya nggak tercantum lah gitu. Kemudian untuk apakah tiap pertemuan itu ada perkembangan gitu. Nah itu karena memang dilaksanakan tesnya tuh 1 kali gitu. Jadi pada saat apa ya langsung dengan jadi ditulisnya tuh langsung rata-rata gitu Rick. Enggak apa ya kalau misalkan dihitung rata-rata kayak gitu artinya mohon maaf tadi kan rata-rata pertemuan pertama sampai pertemuan kelima gitu ya Rick. Nah ada pasti ada tiap pertemuan tuh tes gitu ya makanya bisa dirata-ratain gitu cuman secara tertulis tuh Asep gak nemu gitu ini teh apakah ada gitu pernyataannya kayak gitu sih. oke, Chef. Terima kasih, Chef. Mau izin masuk Oh iya. sedikit. Kalau menurut Ika pribadi ya, kenapa harus 5? Karena kan kalau untuk pre-eksperimen desain ini, khususnya di one shot case study ini kan kita nggak ada pretest. Cuman ada post-test, itu pun dilakukan setelah eksperimen, setelah penanganan gitu ya. Nah, kenapa harus lebih dari 1? Karena kita kan kalau meneliti sesuatu itu kan nggak bisa asal-asalan ya, Farid ya. Kita kan harus kayak punya sesuatu yang, oh iya ini bener nih, oh iya ini konkret nih. Kita bisa harus memegang sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Makanya di sini peneliti melakukannya lebih dari 1 kali karena harus ada kayak benar-benar gitu dalam penelitiannya itu. Nah, kalau untuk kenapa 5 kali, mungkin betul kata Asep, karena kan segala sesuatu itu kan pasti dipertimbangkan, mungkin karena situasi dan kondisinya saat itu, saat penelitinya itu mendukungnya 5 kali, efektif dan efisiennya di 5 kali, jadi peneliti melakukannya sebanyak 5 kali. Gitu. Enggak ada yang menambahin lagi, atau cukup? Ya, mangga barangkali dari teman kelompok yang ingin menambahkan atau teman-teman audiens yang ingin menambahkan juga gitu sebelum pertanyaan ini mungkin disimpulkan oleh Prof. Dadang mungkin. Sudah cukup lah ya. Jadi ini karena waktu terbatas nih. Jadi kelompok ini sudah berhasil membahas satu rancangan pre-eksperimen one shot case study ya. Oke. Nah, kelihatan nih? Masih loading, ya? Pak. Loading. Kalau nah, baru ada. Sudah ada? Sudah ya? ada, Pak. Sudah. Nah, jadi sederhana ya. Gambarnya mah perlakuan post-test. Perlakuan post-test. Tapi kalau sudah digarap, jadi deskripsi kan kompleks ternyata. Karena yang diteliti bukan sekedar treatment dan post-testnya, aktivitasnya dipotret. Kan gitu. Aktivitasnya dipotret, diobservasi. Kan gitu ya. Respon siswa. Tuh. Jadilah skripsi. Kalau sudah deskripsi, ujian sidang kan lulus sarjana tuh. Tuh kan ya.
gambarnya sederhana cuman begini. Eksperimen, ini perlakuan, proses. Sudah jadi skripsi itu ternyata jauh lebih kompleks ketimbang gambarnya. Oke kan? Gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Jadi itulah contoh yang ada pada skripsi. Nah, dia mengadakan penelitian dengan desain ini, kan gitu. Nah, pelaksanaannya berapa kali? Nah, itu sangat relatif. Bisa disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada di sekolah, di mapel itu terkait KD anu, topik anu gitu. Nah, itu kan ada di situ di sekolah itu kalau bahwa terkait kompetensi dasar terkait KD anu ya, kompetensi dasar dan topik anu, alokasi waktunya itu. Si peneliti paling tidak mengacu ke situ gitu. Sehingga berapa kali pertemuan kan gitu ya. Nah, demikian acuannya, mengacu kepada alokasi waktu yang ada di sekolah, di mapel tersebut, untuk topik tertentu, untuk KD tertentu. Nah, dalam setiap pertemuan tidak berarti itu tidak ada tidak ada tugas, tidak ada latihan, tidak demikian. Sudah pasti itu kan. Dalam setiap pertemuan itu ada pasti. Ada penyelesaian soal, latihan, dan sebagainya. Kan gitu ya. Nah, diakhiri dengan suatu post-test. Post-test. Secara keseluruhan untuk melihat penguasaan siswa terhadap kompetensi tersebut, terhadap materi tersebut. Dalam proses bukan berarti tidak ada latihan, tidak ada pengerjaan soal, tidak demikian, tidak begitu. Kan begitu ya. Oke, nah itu. Nah, mahasiswa dalam desain yang ini one shot case tadi itu si peneliti, jadi ini kelemahannya, tidak bisa mengontrol apakah betul-betul karena penerapan problem based learning atau pengaruh lain. Nah, gitu itu kelemahannya di situ. Atau karena pengaruh lain. Apa betul karena penerapan ini kan gitu ya? Atau bahkan tadi disebut mahasiswa bisa saja selama proses penelitian berlangsung dia juga mengikuti bimbel, gitu kan? Bimbel di luar. Nah, itu kan pengaruh lain yang tidak terkontrol. Tapi si peneliti mengasumsikan inilah perlakuan problem based learning tanpa bisa mengontrol yang lainnya karena desain ini kan desain pre-eksperimen. Banyak celah kelemahannya, tetapi juga ini juga menjadi suatu treatment yang bisa menghasilkan sesuatu yang bagus kalau dilaksanakan dengan benar-benar. Hanya tingkat ketelitiannya saja kalau pre-eksperimen itu lebih kurang dari desain yang lain seperti quasi eksperimen. Jadi ini kan diizinkan, jadilah skripsi, gitu. Jadi skripsi. Kalau sudah jadi skripsi, kita baca ya, sepertinya kompleks. Kalau lihat gambar, wah cuma segini gambar mah. Gambar mah ada perlakuan, ada post-test. Baik, sudah cukup. Berikan ucapan selamat untuk kelompok ini oleh mahasiswa. Tepuk tangan dulu. Nah, gitu. Tepuk tangan Maya. Jadi mahasiswa sudah, ini kelompok 1. Tolong ini, tugas ini oleh mahasiswa di-upload di Spot UPI, termasuk artikelnya. Artikel dan PPT-nya ya. Ini kan sekarang di UPI dituntut sekarang harus ada bukti bahwa mahasiswa itu diberikan tugas, di-upload bisa upload ke Spot untuk material ini tentu. Itu jadi ada arsip di Spot UPI Edu itu bahwa ini ada tugas presentasi mata kuliah desain eksperimen. Buktinya adalah
satu artikelnya, kedua PPT-nya. Itu kan bukti tugasnya. Oke. Sekian dulu. Oke. Kita lanjutkan kita lanjutkan ke kelompok 2. Sama kan? Sama ya? One shot case study. Nah, minggu depan sudah lain lagi. Ini membandingkan antara pre-test dan post-test. Ini mah hanya post-test saja. Post-test stop. Post-test stop. Bahasa Jawa nih. Post-test saja. Tidak dibandingkan dengan pre-testnya. Di sudut tingkat ketelitian, yang minggu depan itu pre-test post-test lebih bagus dari yang ini. Dari tingkat ketelitian, karena ada pembandingnya. Hasil pre-test dibandingkan dengan post-test. Baik, lanjut kelompok 2, silakan. Cek. Suara saya terdengar tidak? Terdengar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desta Rifandi. Saya merupakan anggota perwakilan dari kelompok 2, yang mana di sini kelompok kami akan membahas mengenai laporan resum tentang jurnal yang menggunakan desain one shot case study. Next. Nah, adapun judul jurnal yang kami teliti yaitu pengaruh keterampilan metakognisi terhadap minat dan hasil belajar melalui metode pembelajaran discovery yang ditulis oleh Sylvia Irmayani dan kawan-kawan. Nah, adapun latar belakang jurnal yang ditulis yaitu jurnal ini dilatar belakangi oleh hasil wawancara yang dilakukan di SMPN 5 Negeri Agung Waikanan, yang mana ditemukan sekitar 40% siswa yang lulus KKM tanpa remedial. Yang mana berarti bahwa hasil belajar siswa untuk mata pelajaran IPA Fisika masih sangat kurang. Nah, untuk itu bisa di next. Nah, untuk itu peneliti merumuskan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh keterampilan metakognisi terhadap minat belajar siswa kelas 8A SMP 5 Waikanan yang pada pembelajaran IPA Fisika melalui penerapan pembelajaran discovery. Yang kedua, bagaimana pengaruh keterampilan metakognisi terhadap hasil belajar siswa kelas 8A SMP 5 Waikanan pada pembelajaran IPA Fisika melalui penerapan metode pembelajaran discovery. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh keterampilan metakognisi terhadap minat dan hasil belajar siswa kelas 8A SMPN 5 Waikanan pada pembelajaran fisika melalui penerapan metode pembelajaran discovery. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Saya Ran Insan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai one shot case study, yaitu desain eksperimen. Nah, jadi desain eksperimen itu kalau di skrip itu terdapat pada bab 3 mengenai metode penelitian. Nah, jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian eksperimen. Nah, menurut ahlinya yaitu Sugiono, terdapat beberapa bentuk desain eksperimen, yaitu seperti pre-eksperimental, yang kedua ada true eksperimental, yang ketiga ada faktorial eksperimental, dan yang keempat ada quasi eksperimental. Nah, di sini peneliti memilih pre-eksperimental sebagai metode yang digunakan.
desain penelitian pre-eksperimental ini terdapat 3 alternatif desain, yaitu one shot case study, the one group pre-test, post-test design, dan juga ada the static group comparison. Nah, di sini juga desain penelitian ini adalah desain one shot case study, yaitu jenis one shot case study ini dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan pengukuran data dan juga nilai ilmiah suatu desain penelitian. Nah, kalau digambarkan dalam tabel penelitian gitu ya, ada 3 kolom. Yang pertama ada kolom subjek, yang kedua ada kolom treatment atau perlakuan, yang ketiga itu ada kolom hasil observasi sesudah treatment. Nah, kolom subjeknya ini kita mengambil dari kelas 8 SMPN 5 Y kanan. Nah, di tabel selanjutnya ini tabel treatment atau perlakuan ini yang disimbolkan dengan X ini yaitu mengenai keterampilan metakognisi siswanya. Nah, yang di tabel selanjutnya itu ada hasil observasi sudah treatment tersebut, yaitu disimbolkan dengan huruf Y, yaitu mengenai hasil belajar dari keterampilan metakognisi tersebut. Nah, jadi data penelitian berupa data kuantitatif yang diperoleh dari data keterampilan metakognisi siswanya, data minat belajar, dan juga data hasil belajar siswa pada kelas 8 SMP 5 kanan Y. Nah, sedangkan instrumen yang digunakan adalah dengan menggunakan lembar kerja kelompok atau LKK, lembar angket minat siswa, dan keterampilan metakognisi dan juga hasil belajar menggunakan instrumen yang berbentuk soal esai. Nah, jadi untuk memperoleh data keterampilan metakognisi siswanya, jadi siswa itu diberikan tes dalam bentuk soal uraian yang telah disesuaikan dengan indikator metakognisi untuk mendapatkan data mengenai keterampilan metakognisi yang dimiliki siswanya atau dijadikan sampel penelitian. Nah, sebelum diberikan kepada sampel, soal terlebih dahulu diuji cobakan, kemudian dilakukan pengujian validalitas dan juga reliabilitas butir soal tersebut. Nah, setelah diujikan validalitas dan reliabilitasnya, kemudian soal tersebut diberikan kepada siswa yang dijadikan sebagai sampel. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai desain eksperimen one shot case study ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Aisyah Fitria dengan NIM 1904394 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, adapun presentasi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai teknik pengumpulan data pada artikel yang berjudul Pengaruh Keterampilan Metakognisi terhadap Minat dan Hasil Belajar melalui Metode Pembelajaran Discovery. Jadi pada penelitian ini, penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2013-2014 di SMPN 5 Negeri Waikanan. Adapun populasi penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMPN 5 Negeri Waikanan pada tahun ajaran 2013-2014. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang didasarkan pertimbangan tertentu. Kemudian setelah itu, peneliti melakukan pemilihan kelas eksperimen yang didahului dengan melakukan observasi dan melihat hasil tes para siswa. Nah, kelas eksperimen yang dipilih adalah kelas yang memiliki sebaran tipe belajar yang relatif merata untuk masing-masing tipe belajar. Setelah melakukan proses pengidentifikasian, maka di sini peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa kelas 8A adalah kelas yang memiliki sebaran tipe belajar paling merata, sehingga diputuskan untuk memilih kelas tersebut sebagai kelas eksperimen. Nah, kemudian untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh data keterampilan metakognisi siswa, peneliti menggunakan tes yang diberikan kepada siswa dalam bentuk soal uraian yang disesuaikan dengan indikator metakognisi untuk mendapat
untuk mendapatkan data mengenai keterampilan metakognisi yang dimiliki siswa. Kemudian yang kedua yaitu untuk memperoleh data minat siswa, peneliti menyediakan angket dalam bentuk skala Likert yang di dalamnya terdapat pilihan jawaban selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Kemudian yang terakhir, untuk memperoleh data hasil belajar, peneliti memberikan tes akhir berupa soal uraian kepada siswa kelas 8A IPA Fisika pada materi pembelajaran cahaya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, berikutnya yaitu teknik analisis data. Nah, data yang sudah terkumpul itu selanjutnya diuji menggunakan uji regresi linear sederhana. Yang mana analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dengan variabel independen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dapat dilihat pada diagram yang tertera, terdapat 30 berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat 30% yang tidak terdapat pengaruh keterampilan metakognisis terhadap minat belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan metode discovery. Sedangkan terdapat 70% pengaruh keterampilan metakognisis terhadap hasil belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan metode discovery. Jadi, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan keterampilan metakognisis dengan metode discovery ini dapat dijadikan salah satu alternatif bagi guru di sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada Destra. Mungkin sudah selesai ya. Selanjutnya bagaimana ya Pak? Silakan. Kalau ada yang bertanya dari kelompok lain, silakan. Oh ya, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan boleh ngomong langsung, boleh via chat. Oke, mahasiswa silakan. Jadi ini begini mahasiswa nih, dalam metode penelitian yang sederhana, uji hipotesisnya ya, seperti yang telah dilakukan banyak teman-teman deskripsinya gitu ya. Biasanya uji beda, uji dua, uji di beda itu uji tek. Uji tek kebanyakan. Nah, uji tek itu untuk menguji perbedaan dua rata-rata. Nah, dua rata-rata. Contoh, nih contoh ya. Pretest, rata-rata pretest dibandingkan dengan rata-rata post-test. Nah, jadi rata-rata pretest dibandingkan dengan rata-rata post-test. Ini untuk desain minggu depan lah. Minggu depan kan pretest, post-test desain. Ujinya uji apa? Uji beda, uji T, perbedaan dua rata-rata. Itu kelazimannya seperti itu. Termasuk juga kalau dalam kuasi eksperimen. Nah, ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol. Nah, itu membedakan dua rata-rata. Uji T kelazimannya, gitu kan? Nanti mahasiswa kan akan belajar nih statistik atau sudah lulus ya statistiknya ya? Uji T sudah ya? Sudah pasti. Sudah itu ya. Malah ada tiga, kalau ada tiga kelompok kan ada
ANOPA kan ya? Betul? Iya, Pak. Betul. Ya, itu. Nah, ini karena dilakukan oleh dosen ini, dosen Unila nih, saya baca, ini ada apa namanya kekompleksitasan yang lain, gitu, sehingga menggunakan juga tadi disebut regresi ya, betul tadi disebut, betul? Ya, ini mah. Jadi ada kompleksitas yang lain sehingga dimasukkan regresi di sini untuk menganalisis yang lebih kompleks gitu ya. Ini di luar kelaziman memang. Kalau lazimnya untuk mahasiswa itu ya tadi uji perbedaan dua rata-rata, gitu kan. Kalau lebih dari dua, ANOPA, nah gitu. Oke. Tetapi tetap pada saat dia melaksanakan eksperimennya dengan desain one shot case study itu. Sebetulnya sederhana kalau yang dimaksudkan desain one shot yang tadi seperti kelompok 1. Tidak perlu ada regresi gitu. Tidak perlu ada regresi, itu mah rata-rata saja gitu. Tapi ini mengingat yang lebih diperluas, di kompleksitasnya lebih tinggi, ini dosen yang melakukannya. Ternyata dia menambah teknik analisis data yang lain gitu, sesuai dengan judulnya. Sesuai dengan judulnya, pengaruh keterampilan metakognisi terhadap minat dan hasil belajar. Tapi ini tetap dalam kategori penelitian eksperimen tetap. Oke. Silakan kelompok barangkali bisa mengeksplor lebih lanjut penelitian yang ini dibandingkan yang tadi dengan yang pertama. Kompleks yang mana? Silakan. Masih ada waktu. Nah, dikit lagi. Jadi kembali kepada intinya, kalau desain one shot case tadi itu perlakuan dan postes, titik saja. Ada perlakuan, ada postes. Tetapi kalau sudah dilaksanakan, ya tidak sesederhana itu saja kan gitu, karena ada pengamatan yang lain kepada aktivitas siswa dalam belajar, respon siswa, gitu. Jadi tidak sesederhana kalau sudah dilaksanakan itu hanya melihat hasil postes saja, tidak begitu. Jadilah skripsi. Oke. Nah, minggu depan coba kita bandingkan yang ini dengan yang minggu depan. Ini mah postes saja. Nah, minggu depan mah pretest dan postes. Gitu. Jadi mahasiswa ada istilah lain begini ya. Di dalam eksperimen itu. Observasi. Memang betul observatif pengamatan. Seperti pengamatan proses belajar mengajar atau aktivitas belajar. Nah, tapi tes sendiri dianggap suatu observasi. Sebentar. Mahasiswa nih, kelihatan nih? Kelihatan? Belum, Pak. Sudah lah. Satu. Sudah? Sudah? Sudah. Nah, mahasiswa dalam eksperimen begini. Kalau X pasti perlakuan. Tidak lain, perlakuan. Nah, penafsiran O1. O1. O-nya apa seperti itu?
observasi. Gitu. Jadi tes itu observasi. Dalam konteks eksperimen, observasi itu bisa berupa tes. Di sini ada lagi, pretest. Observasi. Nah, lalu ada juga aktivitas pengamatan dalam proses belajar mengajar, ya. Itu juga observasi. Observasi terhadap aktivitas. Itu mah. Kalau ini observasi terhadap hasil belajar. Jadi ingat, maksudnya kalau baca materi tentang eksperimen, jangan bingung. Jangan bingung. Ini perlakuan pasti itu mah. Observasi. Tapi di sini observasi terhadap hasil belajar. Nah, dalam kenyataannya bukan observasi terhadap hasil belajar saja berupa tes, tapi juga ada observasi proses pembelajaran atau aktivitas yang sering dicerna oleh mahasiswa. Kalau observasi itu pengamatan terhadap proses belajar, pengamatan terhadap aktivitas belajar, pengamatan terhadap aktivitas guru. Benar memang. Tapi dalam eksperimen ada dua dimensi. Yang ini observasi terhadap hasil belajar. Dalam pelaksanaan juga terhadap proses belajar, terhadap aktivitas belajar. Nah, begitu. Oke, itu. Ini lupa saya kemarin menjelaskan ini. Itu apa? Observasi. Kalau di sini lagi ada di sini apa? Observasi. Tetapi untuk minggu depan, di sini adalah pretest. Observasi terhadap hasil belajar dilaksanakan dengan pretest. Kalau di sini, observasi terhadap hasil belajar dilaksanakan dengan post-test. Gitu bedanya. Gitu. Gitu. Tuh, kan? Tuh. Lihat. Ini minggu depan. Nah. Saya tanya, ini one group atau two group? Satu kelompok atau dua kelompok? Satu kelompok, Pak. Satu kelompok. Ini dua. Ya, satu kelompok. Tuh lihat, one group. Gitu kan? One group. Ini dua, Pak. Ini dua kelompok, Pak. Dua. Disebut dua kelompok tuh begini, satu kelompok dibagi dua. Gitu. Satu kelompok dibagi dua. Nah, jadi ini mah sebetulnya ini langkah ke kuasi eksperimen. Jadi ada dibagi dua, satu kelas dibagi dua, satu kelompok dibagi dua. Oke. Yang begini jelas ini mah dua kelompok yang begini mah. Dua kelompok. Nah, ini tuh masih pre-eksperimen. Ciri khas pre-eksperimen itu lazimnya satu kelompok seperti ini. Tapi ini satu kelompok dibagi dua. Nah, yang ini transisi ke kuasi eksperimen itu. Nantilah kita lihat. Mahasiswa bisa mengerti. Sekarang mahasiswa memahami ini dulu, lalu memahami ini dulu dan dengan contohnya, lalu memahami ini dulu
dengan contohnya. Ini minggu depan. Ini sudah beda dengan ini. Dilihat dari observasi awal berupa preses. Kalau yang ini observasi akhir berupa post-test. Jadi instrumen utamanya mah tes. Teknik pengumpulan datanya mah tes yang utamanya. Kan dengan desain seperti ini. Hanya untuk mengobservasi yang lainnya, untuk melihat yang lainnya itu aktivitasnya, respon siswa, kan perlu angket. Tetap saja instrumen utamanya ini. Tadi kan disebut ada beberapa teknik pengumpulan data ya, termasuk angket ya, betul? Ya. Lalu ada lembar observasi kegiatan belajar atau aktivitas. Jadi kompleksnya itu disertai aktivitas untuk mengamati yang lain, sehingga perlu instrumen yang lain gitu. Tetap aja yang utamanya mah instrumennya tes untuk mengobservasi hasil belajar. Nah ini dia. Kata observasi di eksperimen itu khas sekali. Jadi tes itu dianggap alat untuk mengobservasi hasil belajar. Saya pikir cukup dulu ya untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Coba ajukan. Jadi kalau kita tarik ke sini, coba. Penelitian untuk menemukan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Pemberian treatment guna memperoleh hasil yang signifikan. Treatmentnya apa tadi? Kelompok 1, treatmentnya apa? Penerapan model pembelajaran program based learning, Pak. Problem based learning. Problem based learning. Penerapan atau treatment model pembelajaran problem based learning. Untuk mengetahui dampak treatment terhadap outcome. Apa outcome-nya tadi? Hasil belajar. Hasil belajar. Pada subjek penelitian, siapa subjek penelitiannya? Siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 11 Wajo, Pak. Itu dia. Oke. Gitu. Nah, coba yang ini lagi ya. Memberikan treatment. Treatment PBL. Treatment PBL atau perlakuan PBL kepada sampel guna mempengaruhi atau meningkatkan variabel terikat. Nah, apa variabel terikatnya? Apa variabel terikatnya? Ya? Apa variabel terikatnya? Hasil. Atau variabel dependennya apa? Hasil belajar. Hasil belajar, Pak. Hasil belajar. Kan gitu. Hasil belajar. Oke, hasil belajar. Oke, betul. Oke. Iya, sudah itu. Hasil belajar. Treatment guna memperoleh hasil yang diinginkan. Hasil yang diinginkannya hasil belajar naik atau turun? Naik, Pak. Naik, Pak. Naik, itu dia. Nah, yang contoh yang paling ngepas sekali untuk mahasiswa S1 itu tadi artikel atau skripsi yang pertama. Itu masih skripsi utuh. Itu ngepas sekali. Tidak ada di situ penggunaan regresi itu. Karena ini kan tingkat yang paling sederhananya itu. Yang skripsi tadi. Oke, sudahlah itu. Nah,
Kalau variabel terikatnya hasil belajar, kalau variabel independennya apa? Treatment terkait PBL Pak. Bukan PBL-nya, treatment PBL. Ya, treatment PBL. Treatment PBL itu. Oke. Sebentar cukup. Jadi gini Mas Yoni, target pertemuan kita hari ini mahasiswa ini paham. Ini belum paham, minggu depan itu. Ini belum paham, nanti lagi. Nah, ini aja lah. Pahamkah mahasiswa terkait dengan penelitian eksperimen dengan desain one shot case study sebagai salah satu pre-eksperimen? Itu saja pertanyaan saya. Pahamkah ini teori dan contohnya? Khususon yang tadi dibahas kelompok 1. Karena skripsi, langsung itu mas skripsi. Yang kedua lebih kompleks, teman. Biarlah untuk dosen itu. Penulisnya dosen dia. Makanya ada regresi segala tambahan analisisnya. Ini dulu lah, ini dulu. Pahamkah tentang ini? Kalau belum paham, sekarang tanya. Itu aja. Pahamkah desain one shot case study sebagai salah satu desain pre-eksperimen? Kalau sudah paham, cukuplah. Kita bisa mengakhiri perkuliahan ini, kita sambung minggu depan. Silakan merespon. Iya, Pak, mungkin cukup. Cukup. Ya, Pak, cukup, Pak. Oke, kalau gitu kita bisa mengakhiri perkuliahan ini dan mahasiswa menyiapkan untuk minggu depan ini. Berarti kelompok berapa ya? 3-4 ya? 3-4. Untuk minggu depan ini. Baik, mahasiswa, kalau begitu kita akhiri perkuliahan hari ini karena waktu sudah menunjukkan jam 14.30 di jam saya. Sampai bertemu minggu depan pada jam yang sama dan dengan topik yang berbeda merupakan kelanjutan. Sekian dulu, kita akhiri perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.